English. Do you speak it? Yes. Then you know what I'm saying. Yes. Describe what Marcellus Wallace looks like. What? Say what again? Say what again? Para pemeran utama, kalau kalian nggak paham cuplikan barusan, kalian sedang tertinggal 5 sampai dengan 7 tahun. Tapi kalau kalian paham pun 100%, tetapi bertemu dengan video ini, berarti kalian masih tertinggal sekitar 3 tahun. Tertinggal di sini maksudnya adalah mengenai bahasa Inggris dan hubungannya dengan AI. Dan di sini saya akan jelaskan mengenai ketertinggalan ini dan solusinya gimana untuk memperkecil waktu ketertinggalan kalian ini dalam beberapa menit ke depan. Karena saya yakin kalian semua tahu bahwa AI itu adalah artificial intelligence dan bukan kecerdasan buatan. Pengguna AI tidak pernah mengartikan itu walaupun mereka berasal dari Indonesia. Dan ChatGPT adalah ChatGPT dan bukan GPT perbincangan. Sampai di sini paham nggak kira-kira? Kalau ada yang berargumen, tapi AI itu kan bisa memahami walaupun kita berbicara bahasa Indonesia. Kalaupun tidak bisa, kan kita bisa memanfaatkan Google Translate nih Bang. Itu adalah argumen yang lucu sebetulnya. Karena ada 2 fakta yang mendukung pendapat itu. 1, Midjourney maupun ChatGPT yang keduanya sama-sama AI, pada saat kalian berikan prompt atau perintah dalam bahasa Inggris dan juga dalam bahasa Indonesia, hasilnya akan jauh berbeda. Kenapa? Karena jelas mereka itu dilatih dan diutamakan untuk keperluan global. Dan di global adalah bahasa Inggris utamanya. Yang kedua adalah kalian perlu tahu kalau kalian googling di internet bahwa penutur bahasa Inggris atau penggunanya, orang yang berbicara atau hidup menggunakan bahasa Inggris itu ada 1,5 miliar orang di bumi. Sedangkan untuk bahasa Indonesia penggunanya secara global adalah 280 juta atau dibulatkan 300 juta. Dari sini saja sudah jelas. Jadi gini, yang namanya AI atau kecerdasan buatan itu dilatih berdasarkan dataset. Dataset yang dia dapat semuanya berasal dari web atau internet. Dan saking banyaknya pengguna internet berbahasa Inggris, otomatis mereka lebih terlatih dengan dataset yang berasal dari bahasa Inggris. Bukan dari bahasa Indonesia yang hanya 1/5 jumlah pemakainya di internet. Karena itu, kalau kalian menggunakan AI atau AI atau kecerdasan buatan, yang saya yakin penonton video ini 95% pasti sudah pernah atau akan menggunakan minimal ChatGPT, akan pada suatu titik merasakan, hah? Kok gini ya jawabannya? Kok kaku amat? Kok kayak robot? Atau kok tidak natural? Itu jelas. Karena memang bukan untuk bahasa Indonesia lah AI ini, dan bukan buat pengguna bahasa Indonesia. Itulah mengapa saya berani mengatakan di depan bahwa kalian sudah tertinggal beberapa tahun hanya karena kalian tidak sepenuhnya menggunakan atau mengerti bahasa Inggris. Lalu, bagaimana cara kalian mengejar ketertinggalan ini? Ya jawabannya sudah jelas. Kalian harus menguasai dan lebih hebat lagi dalam penggunaan bahasa Inggris. Nah, bagaimana cara kita atau kamu lebih tepatnya meningkatkan kemampuan bahasa Inggrismu? Sebetulnya ada 2 cara, sama pendekatannya seperti orang berolahraga. Ada 2 pilihan, antara pergi ke gym dengan keluar uang sedikit ya, atau belajar sendiri di rumah, otodidak. Nah, dari pengalaman saya, cara yang otodidak itu jauh lebih efisien, yaitu memaksakan diri kalian dalam kondisi sulit. Ini seperti saya dulu waktu masih SMP, itu saya tuh passion saya adalah di permainan yang namanya Yu-Gi-Oh. Mungkin kalau yang sudah umur 30-an seperti saya ini mungkin sudah tahu ya. Itu mau nggak mau walaupun kita beli di pedagang kaki 5, semua teks efek dan cara bermain itu menggunakan bahasa Inggris. Dan yang kedua, pengalaman saya juga pada saat mulai 2009 sudah mulai ada banyak sekali itu film-film, serial TV yang diupload ke internet yang tidak ada subtitle bahasa Indonesianya beratus-ratus kali lipat. Lalu contohnya misalnya kalau passion kalian itu di anime atau manga,
Kalau kalian menunggu versi bahasa Indonesia, kalian akan terlambat 2-3 hari. Sedangkan versi bahasa Inggrisnya selalu lebih cepat. Jadi kalian harus lebih haus akan update. Bayangkan begini, yang namanya makanan itu kalau sudah 2-3 hari sudah basi. Apalagi sekarang zaman teknologi, begitu juga yang terjadi dengan konten. Jadi sebelum kalian menyentuh AI, pertimbangkan untuk memperdalam kemampuan bahasa Inggrismu. Bisa menggunakan cara berdasarkan pengalaman pribadi saya tadi, yaitu memaksakan diri dan mempersulit diri, atau kalau ada di sini yang sudah punya cerita atau tips yang lebih baik, tinggal share dan juga komen di bawah untuk menjadi pelajaran ke yang lain, sehingga Indonesia bisa lebih paham mengenai AI atau kecerdasan buatan. Jangan pakai bahasa kecerdasan buatan lagi lah ya.